tiba di Museum Lampung. Saya masuk ke Museum Lampung dulu. Kondisi Museum Lampung pada tanggal 6 Januari 2024. Apa yang dipikirkan Bu? Jatuh terus HP-nya? Oh, minta baru. Itu Pasha itu. Pada siang hari sepi, pengunjung sudah pada pulang. Nah, ini sesi foto dari SMP Darul Ulum. Aku ira popot tak foto. Lanjut masuk ke Museum Lampung. Nanti ditonton ya, muka-mukanya berkelihatan ya. Ditonton di YouTube saya. Nanti saya kasih tahu. Jangan gaya-gaya. Ya, pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang atas kunjungan adik-adik. Sudah pada makan siang? Belum? Bentar lagi. Baik, perkenalkan nama Ibu Sadida. Ibu di sini sebagai pemandu. Nanti Ibu akan menjelaskan kurang lebih 100 koleksi yang akan Ibu jelaskan. Nanti mohon kerjasamanya pada saat Ibu menjelaskan, tolong diperhatikan, disimak dan didengarkan. Jadi pulang dari jalan-jalannya nggak sia-sia, tapi pulangnya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian berdua. Oke, sudah siap? Kita ke lantai atas terlebih dahulu mengenal adat budaya Lampung. Silakan. Oke. Masuk. YouTuber berangkat. Iya, dibuatnya dari kulit kambing, bawahnya itu dari rotan. Ini digunakan zaman dahulu kala untuk mengiringi lagu-lagu Islam maupun lagu-lagu Lampung. Kalau sekarang kita menyebutnya dengan sebutan gendang atau redana, tapi zaman dahulu kala disebutnya dengan sebutan berdah. Ini usianya diperkirakan sudah mencapai 100 tahun. Oke, koleksi berikutnya. Ya, adik-adik bisa dilihat di sini. Ini ada proses kelahiran bayi. Selain akikah, pemotongan kambing disertai dengan upacara adat menggunakan adat Lampung Sai Batin. Ritual ini berlangsungnya perkiraan 100 tahun yang lalu. Oke, koleksi berikutnya.
Ini koleksinya masih dalam perawatan. Ini ada foto gambaran digunakan memakai adat Lampung Saibatin. Ya. Kalau ini alat musik tradisional khas Lampung. Ini usianya diperkirakan sudah 100 tahun lebih. Koleksi berikutnya ini ritual asal gigi. Ini lantai 1 Museum Lampung. Ini kumpulan pelaminan dan pakaian. Warnanya merah cerah menandakan keceriaan pada masyarakat Lampung Saibatin. Dan sebelah kiri ini yang namanya perahu kajang. Usia perahunya sudah 120 tahun. Perahu ini berasal dari Lampung Tengah terbanggi bersama. Oke, koleksi berikutnya. Ya, ini namanya alam gemisir. Ini digunakan untuk mengarak pengantin adat Lampung Saibatin. Jadi pengantinnya diarak mengelilingi kampung setempat. Kalau ini adalah benda upacara adat Lampung Saibatin, tepatnya di Lampung Barat. Berikutnya, ini kain penutup jenazahnya usianya sudah 400 tahun lebih. Ini asli dari masyarakat Saibatin ya. Oke, berikutnya kalau ini kain inu usianya sudah 300 tahun lebih. Ini dari masyarakat Lampung Saibatin, tepatnya di Lampung Selatan. Dan ini alat menenun kain tapis yang diperkirakan usianya sudah 150 tahun. Kalau ini kain kapal, kenapa namanya kain kapal? Ya, karena bentuk atau motifnya seperti kapal, usianya sudah 200 tahun lebih. Dan ini adalah macam-macam selendang orang Lampung, digunakan oleh wanita Lampung untuk upacara adat Lampung. Sekarang kita masuki Lampung Pepadun. Artinya apa? Pepadun itu daerah pedalaman atau hutan. Ini adalah macam-macam kain tapis Lampung Pepadun, usianya sudah di atas 200 tahun. Dan ini kain penutup jenazahnya pada masyarakat Lampung Pepadun diperkirakan sudah 400 tahun. Ya. Kalau ini miniatur rumah adat Lampung Pepadun, namanya Nuwo Sesat. Digunakan untuk upacara adat Lampung dan juga pernikahan orang Lampung. Dan ini adalah benda upacara adat masyarakat Lampung Pepadun, tepatnya di Lampung Tengah terbanggi besar. Oke, berikutnya kalau ini Kutomaro, tempat pemberian gelar. Dan ini pelaminan dan juga pakaian adat Lampung Pepadun. Bajunya berwarna putih. Putih melambangkan apa? Kesucian pada masyarakat Lampung Pepadun. Dan ini adalah kamar pengantin Lampung Pepadun 200 tahun yang lalu. Ya, berikutnya ini ritual asal gigi, meratakan gigi paling atas, dilakukan oleh remaja putri yang beranjak dewasa. Oke, berikutnya ini alat musik tradisional khas Lampung, namanya talobala, digunakan untuk mengiringi lagu dan juga tarian Lampung. Kalau ini proses besunat pada masyarakat Lampung Pepadun, perkiraan 100 tahun yang lalu, celananya masih sangat sederhana ya, masih menggunakan sabuk kelapa. Ya, berikutnya bisa dilihat di sini, ini proses kelahiran bayi. Selain akikah, diselenggarakan juga syukuran adat menggunakan adat Lampung Pepadun. Untuk di lantai atas ada pertanyaan sebelum kita ke lantai bawah. Sudah jelas? Oke, kita ke lantai bawah ya, mengenal sejarah. Ya, adik-adik bisa dilihat di sini, ini foto nama-nama gubernur yang pernah memimpin Provinsi Lampung dari yang pertama sampai dengan yang sekarang, yaitu siapa nama gubernur Lampung kita? Bapak Arnal Junaidi. Oke, berikutnya. Ya, adik-adik bisa dilihat di sini, ini adalah jenis satwa-satwa yang dilindungi di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Semuanya ini hewan asli ya, yang sudah mati dan sudah diawetkan. Jadi ketahanannya sampai dengan puluhan tahun dia tidak bakalan hancur ataupun membusuk. Dengan cara apa diawetkannya? Dengan cara disuntikan cairan ke dalam tubuh hewan-hewan tersebut. Oke, koleksi berikutnya bisa dilihat di sini. Ini ada foto gambar Gunung Krakatau pada saat meletus. Gunung Krakatau meletus di tahun 1883, menyebabkan tsunami yang sangat dahsyat. Tinggi gelombang tsunami mencapai 12 meter. Korban jiwa berjatuhan sebanyak 37.000 korban jiwa. Jadi sudah bisa dibayangkan ya betapa dahsyat ya pada saat Gunung Krakatau meletus. Oke, berikutnya. Ini adalah jenis batuan dan mineral yang terdapat di Provinsi Lampung. Ada minyak bumi, batu bara, batu pasir, batu akik, gemping, kuarsit, dan juga batu marmer. Sekarang kita
memasuki zaman prasejarah yang usianya di atas 1000 tahun. Ini ada Homo erectus. Bisa dilihat ya, ini ada peninggalan dari Homo erectus yang diperkirakan usianya sudah di atas 1000 tahun. Dan ini ada Homo sapien, ada berbagai macam kepala tengkorak manusia peninggalan dari Homo sapien. Berikutnya ini ada menhir dan juga yoni yang membedakan laki-laki dan perempuan pada zaman prasejarah. Ya, berikutnya ini batu bergores, usianya sudah di atas 1600 tahun. Dan ini ada teknologi budaya bercocok tanam pada zaman prasejarah. Berikutnya ini ada batu bergores. Batu ini digunakan untuk upacara yang bersifat sakral. Dan ini ada patung namanya Arca Megalithic Polonesia. Patung ini menggambarkan panglima perang. Kemudian ini menhir yang membedakan laki-laki dan perempuan. Berikutnya ini kebudayaan perunggu. Ini digunakan untuk meminta hujan pada zaman prasejarah. Dan ini bejana air suci, tempat menyimpan air suci pada zaman prasejarah yang usianya sudah di atas 2000 tahun. Terus jatuh turunan berarti yang ada di Museum Lampung. Prasasti Palas Pasema ditemukan di Lampung Selatan. Ini prasasti Batu Betir di Pangdamus. Dan ini ada prasasti Bukuk ditemukan di Lampung Timur. Ini ada peninggalan agama Hindu berupa patung yang diperkirakan usianya sudah ribuan tahun. Kemudian ini ada prasasti Bawang, ini ditemukan di Lampung Barat. Kemudian ini ada prasasti Ulu Belu di Tanggamus, prasasti Dadak ditemukan di Lampung Timur. Ini ada peninggalan agama Buddha berupa patung yang diperkirakan usianya sudah ribuan tahun. Terakhir ini ada prasasti Tanjung Raya 2 ditemukan di Lampung Barat. Ya, berikutnya ini ada sejarah masuknya agama Islam ke Lampung dengan ditemukannya Al-Quran. Dibuatnya masih menggunakan tulisan tangan, bahannya dari kulit kayu. Ini menandakan bahwa agama kita, agama Islam memang sudah ada ya sejak zaman dahulu kala. Berikutnya ini ada lempengan besi, di atasnya ada tulisan lafaz Al-Quran. Ini ada gerabah, alat dapur pada zaman prasejarah. Oke, berikutnya ini ada naskah buku kulit kayu, isinya tentang pengobatan, pola balak, kekebalan tubuh, dan ada mantra pemikat gadis. Tulisnya dari menggunakan aksara Lampung dan juga huruf Arab gundul ya. Ya, kemudian ini koleksi filologika, ini aksara Lampung tapi isinya tentang apa? Pengobatan, pola balak, dan juga ada kekebalan tubuh. Ya, koleksi berikutnya ini ada senjata khas Lampung. Ini digunakan untuk upacara adat Lampung ya, bukan untuk tawuran, tapi untuk upacara adat Lampung. Ya, berikutnya ini benda benda peninggalan pahlawan kita Raden Intan dalam melawan penjajahan Belanda. Ya, ada topeng, ada pedang punggawa, ada pistol, dan ada meriam lela Raden Intan. Selanjutnya ini mata uang yang dicetak di Lampung dan hanya berlakunya di Lampung saja pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kita harus bangga menjadi warga Lampung karena dalam sejarah pernah mencetak mata uang. Berikutnya ini peninggalan penjajahan Belanda, yaitu senjata atau pistol peninggalan zaman Belanda atau VOC. Ya. Berikutnya ini baju zirah. Baju ini dikenakan oleh punggawa untuk menggiring pengantin adat Lampung Saibatin. Oke, berikutnya ini macam-macam keramik asing dari berbagai belahan negara. Kenapa bisa sampai ke Lampung? Ini menandakan bahwa warga Lampung sudah melakukan kontak perdagangan. Ya, berikutnya ini ada tempayan besar. Bisa dilihat di sini. Ini digunakan gadis Lampung untuk berendam sebelum melangsungkan akad nikah. Ini ditemukan di Desa Kedondok, Kabupaten Pesawaran. Ritual ini berlangsungnya sekitar ratusan tahun yang lalu. Ya, berikutnya ini hasil bumi Lampung yang terkenal yaitu kopi dan juga lada. Jadi Lampung terkenal ya akan hasil buminya yaitu kopi, lada, dan juga cengkeh. Kemudian ini alat pemasakan khas Lampung pada zaman dahulu kala. Ini perkembangan aksara Lampung. Terakhir, ini ada prasasti angka tahun dan juga ada perkembangan aksara Lampung. Kalian tentu ada ya pelajaran bahasa daerah Lampung. Itu sebagai bentuk pelestarian adat budaya Lampung dengan di setiap sekolah diadakan mata pelajaran bahasa daerah. Sudah 100 koleksi, ada pertanyaan? Nah, ini adalah miniatur dari rencana pembangunan Museum Lampung. Ini di awal di depan masuk ke sini.